Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan hadir pada demonstrasi cara sore ini. Di sini saya ingin melanjutkan mengenai presentasi yang pertama penjelasan saya mengenai. Saya akan melanjutkan penjelasan saya yang kedua demonstrasi cara. Yang demonstrasi pertamanya sudah saya lakukan penjelasan mengenai panen tebu dengan menggunakan can harvester. Sebelumnya, mari kita menonton video mengenai proses tebang tebu manual. Biasanya bapak dan ibu-ibu memakai tenaga seperti ini ya, tenaganya tenaga manual. Dan daunnya dimanfaatkan untuk makan ternak, benar ya? Jadi tenaganya tidak terbuang. Jadi semua hasil panennya sangat terpakai. Batangnya bisa dijual dan hasil dari daunnya bisa digunakan untuk makan ternak. Dalam satu tim biasanya 3 sampai 5 penebang. Ini kalau yang panen manual ya. Sekarang kita akan bandingkan cara panen manual dengan cara panen yang menggunakan mesin. Ini kalau kita menggunakan, sekarang kita lihat ini adalah video yang menggunakan can harvester. Jadi kita akan menyiapkan truknya dan can harvesternya. Operatornya pun dari kita. Hanya saja bapak dan ibu menyiapkan untuk operasionalnya seperti BBM-nya dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini. Itu yang bisa bapak dan ibu lihat ya. Ini mekanismenya panen menggunakan can harvester. Tebunya berupa tebu bilek. Jadi akan sama tadi melihat proses panen secara mekanikal. Apakah ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Ada yang mau bertanya? Karena tadi kita bisa lihat sekali ya, sangat jelas sekali kalau menggunakan mesin dan menggunakan tenaga manual itu bedanya sangat kelihatan sekali. Silakan Bu Linda. Sering ini diterapkan untuk para yang di pedesaan itu apakah memungkinkan efektivitas biayanya seperti apa kayak gitu, maksudnya dia plus minusnya gimana, apa nggak dia rugi atau malah menguntungkan? Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya menggunakan can harvester itu yang pertama kita bahas dari segi keuntungannya dulu. Keuntungannya kita akan lebih hemat tenaga. Yang pertama kita akan memangkas tenaga. Tapi kalau kita memangkas tenaga kita akan mengurangi lapangan pekerjaan yang tersedia di desa tersebut. Tapi kita harus berpikir positifnya lagi. Positifnya apa? Tanam yang akan kita panen yang akan kita lakukan itu lebih cepat karena menggunakan mesin. Kalau menggunakan tenaga manusia 1 hektar bisa 5 orang, tapi menggunakan mesin kita bisa panen sekitar 10 hektar dalam 1 hari. Ada perbandingan-perbandingan yang harus kita pelajari lagi mengenai tebang manual dan menggunakan mesin seperti itu. Dan minusnya kalau misalnya ketika hujan, otomatis kita tidak bisa menggunakan mesin karena arealnya yang sangat becek, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan mesin. Dan nanti takutnya kecelakaan seperti itu. Ada plus minusnya. Ada lagi yang mau bertanya? Apa sih? Maksa loh. Tanya apa basi-basi? Bertanya aja. Oh kalau nggak kamu beli.
Oh, menurut saya ini cukup bisa diaplikasikan di lahan saya. Saya memiliki lahan sekitar 30 hektar. Saya akan Rugi lah 30 hektar dong. coba gitu dibilang loh, bahasanya doang. Sebelah itu berapa hektar mas? 60 hektar. Saya punya kalau menurut saya kalau di lahan saya ini bisa diaplikasikan karena sangat memangkas biayanya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Kemas. Menurut saya itu cukup sekian. Terima kasih. Kalau kayak gitu nanti sebentar. Gak jelas. Isukan kok. 1, 2, 3. Gimana, ada tambahan lagi? Saya kira ini cukup menarik ya, bahwa dengan melihat keuntungan yang diberikan dari penggunaan melalui alat cane harvester ini, saya rasa dapat mengefisiensikan untuk segi operasional dalam kegiatan pemanenan tebu dari segi biayanya. Pak Kemas? Sampai juga mati? Enggak loh, cuman gak ada flashnya. Karena lobet ya, mati keras. Masih 29%. Ya, lanjut ya. Udah nggak usah pakai flash. Tapi terang. Diulang mau? Enggak. Lanjut aja. Dan itu sih mana? Ya, saya kira ini sangat Efisiensi. Anjir, ngomong jadi ribet ya. Ya lupa. Gimana mau jadi selebgram kayak Ilyas? Jadi saya kira dalam melihat dari segi efisiensi terhadap biaya melalui penggunaan alat cane harvester ini, saya kira akan cocok untuk diaplikasikan di lahan perkebunan tebu saya dengan luas kisaran 80 sampai 100 hektar. Tapi Pak Kemas punya luas tebu sebanyak itu ya Pak ya? Bisa, nanti akan kita konsultasikan lagi mengenai biaya penyewaannya dan lain-lainnya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai penyeluruhan demonstrasi cara dari panen manual? Ada lagi pertanyaan dari demonstrasi yang telah kita lihat menggunakan mesin? Menurut saya sudah sangat jelas banget, tadi kita udah lihat bersama-sama ya mesin yang digunakan, terus kayak sportingnya ada apa aja, biaya yang dibutuhkan, jadi sudah sangat jelas sepertinya ya. Terima kasih atas kesempatannya yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu luangkan pada sore hari ini. Semoga penyuluhan pada sore hari ini sangat bermanfaat dan bisa kita implementasikan pada perkebunan tebu yang bapak dan ibu miliki semuanya. Terima kasih.